Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noah Rasid dengan NIM 0495335554. Di sini saya akan mempraktikkan tugas satu dari mata kuliah administrasi jaringan, yang mana pada tugas satu kali ini saya telah membuat jawabannya. Untuk soalnya kurang lebih seperti ini. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta satu kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya adalah sebagai berikut. Untuk di kantor pusat ada departemen penjualan dengan 50 perangkat, terus departemen pemasaran dengan 30 perangkat, kemudian ada departemen teknologi informasi atau TI dengan 10 perangkat, kemudian ada server 5 perangkat, dan ada koneksi WAN untuk ke kantor cabang. Untuk di kantor cabang sendiri ada total perangkat yaitu 20 perangkat dengan koneksi WAN untuk ke kantor pusatnya. Di sini sudah disediakan alamat yaitu alamat IP dengan 192.168.10.0/24. Untuk penomorannya kita menggunakan desain subnetting untuk merancangnya berdasarkan blok alamat IP yang tersedia, kemudian tentukan subnet max, alamat jaringan, broadcast, dan rentang alamat IP yang digunakan untuk setiap subnet. Untuk sales, marketing, TI, server, kantor cabang, dan one lane. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini, serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Untuk tabel routingnya menggunakan statis sederhana karena menunjukkan bagaimana router kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Tabel harus mencantumkan alamat tujuan destination work, subnet max, dan next hop atau antarmuka keluar yang digunakan. Di sini sudah ada laporan praktikum tugasnya ya. Mungkin kita langsung saja ke praktikum tugas. Di sini saya sudah mengisi dengan soal yang tersedia seperti ini. Kemudian dengan alamat IP-nya juga segini. Nah, di sini disuruh untuk pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan untuk saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Dan di sini saya sudah membuat table subnetting-nya. Di sini untuk divisi dan segmennya dan kebutuhan host serta subnet max, network address, usable range, dan broadcast address. Di sini divisinya sudah sesuai dengan yang awal tadi, yaitu ada departemen penjualan, pemasaran, TI, server, WAN, dan kantor cabang itu sendiri. Untuk kebutuhannya juga sudah sesuai. Departemen penjualan ada 50 perangkat, kemudian pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, kemudian server 5 perangkat, WAN 2 router, kemudian kantor cabang menggunakan 20 perangkat. Di sini sudah sesuai ya. Kemudian untuk penentuan subnet max-nya, itu kita bisa melihat pada table yaitu di sini, subnet max quick reference. Jadi untuk memasukkan angka-angka yang kita dapat itu dari mana ya? Dari tabel ini. Contoh, misalkan di sini kita akan menggunakan 50 perangkat. 50 perangkat itu kita bisa lihat di sini saya menggunakan /26, ya kan? /26 itu terdiri dari di sini berarti perhitungannya 2 × 6 dengan maksimal host 64, ya kan? Maksimal host 64, kemudian dengan maksimal host 64, dia yang akan digunakan hanya 62, karena duanya itu satu dipakai untuk network address dan satunya lagi untuk broadcast address. Dan untuk usable range-nya yang digunakan yaitu begini, 192.168.10.1 sampai dengan alamat IP ke 62. Di 0 dan 0-nya itu untuk network address, sedangkan 63-nya untuk broadcast address. Untuk network address itu adalah alamat awal untuk identitas, sedangkan broadcast address itu alamat akhir di mana untuk mengirim data ke seluruh perangkat jaringan yang sama. Kalau usable range itu adalah alamat yang digunakan untuk kayak komputer, printer, server, kurang lebih seperti itu. Oh ya, ini subnet max-nya sendiri itu untuk ngebedain ya antara network dan host pada alamat IP yang digunakan. Jadi kalau misalkan alamat IP yang awalnya itu di sini /24, berarti dia ada di sini ada 2/8, di mana dengan maksimal hostnya berarti 256, tapi yang digunakan yaitu 254 karena dua hostnya tadi itu satu untuk network address dan satu lagi untuk broadcast address. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
Berarti untuk cara penentuannya kan tadi 50, kenapa kita menggunakan /26 karena di sini ada maksimal hostnya 64, ya kan? 64 berarti kan dia kalau dipakai 2 62, di mana kurangnya 62 tadi itu berarti kan masih lebih dari 50 perangkat. Nah, itu yang sisanya yang 12-nya lagi itu cadangan IP untuk di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di sini departemen pemasaran. Departemen pemasaran di sini ada 30 perangkat. 30 perangkat. Di sini kenapa sih saya tidak menggunakan /27 yang mana maksimal host 32? Berarti kan kalau 32 dengan network address-nya sama broadcast-nya dikurang 2, berarti di sini ada 30 host yang akan digunakan. Kenapa saya tidak menggunakan itu? Karena itu terlalu pas sesuai dengan yang kebutuhan si host. Sedangkan kan kita pada ketentuan soal disuruh alokasikan IP untuk masa depan yang akan mendatang kan. Makanya di sini saya menggunakan /26. Yang mana pada /26 di sini kita menggunakan maksimal hostnya yang tadi seperti yang sebelumnya, yaitu ada 62 host karena 2 host sisanya sudah digunakan di network address dan broadcast address. Kurang lebih seperti itu. Berarti di sini ada 32 ya, 32 alamat IP yang dicadangkan untuk di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Untuk departemen TI juga sama, di sini ada 10 perangkat, saya menggunakan /27 di prefixnya untuk maksimal hostnya 32. Jadi 32 berarti 2 pangkat 5, ya kan? Kemudian total IP-nya berarti /27 itu 30, yang digunainnya 30, berarti kalau ini 10, berarti alamat IP yang dicadangin kurang lebih 10. Kurang lebih seperti itu. Untuk network address-nya dan broadcast address, itu misalkan dia hanya mengikuti ya. Contohnya kan di sini kita mulainya kayak seperti sebelum di 192.168.10.0. Kemudian disable range-nya itu range antara si host yang digunakannya tadi, yaitu 1 sampai 62. Kemudian broadcast-nya itu alamat IP yang terakhir. Nah, kalau misalkan dia pindah ke departemen pemasaran, di sini lanjut nih dari 63 ke 64. Kemudian balik lagi 65, 126 sampai 127. Departemen TI juga seperti itu, lanjut 128, kemudian di sini 129 sampai 158, kemudian di sini ada 159. Kurang lebih seperti itu. Untuk di server, di sini ada kebutuhan hostnya yaitu ada 5 perangkat. Di sini saya menggunakan prefixnya yaitu /28. /28 di sini maksimal host 16, berarti yang bisa digunakan yaitu hanya 14 karena dikurang 2. Kurang lebih seperti itu, berarti alamat IP yang dicadangkan yaitu ada 9 dengan network address-nya dimulai dari 192.168.10.160.161 sampai dengan 174 dengan broadcast address-nya yaitu ada 175. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada WAN, di sini dia menggunakan 2 router. Di sini 2 router saya menggunakan prefixnya /30. 30 itu 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2-nya itu digunakan oleh network address 176 dan broadcast address 179. Untuk usable range-nya yaitu 177 dan di 178. Kurang lebih seperti itu. Jadi 177 dan 178 itu nanti bakal digunakan untuk kantor pusat dan kantor cabang. Oke. Kemudian yang terakhir di sini dia ada kantor cabang. Kantor cabang sendiri di sini ada 20 perangkat. Di sini saya menggunakan /27. /27 yaitu 32 ya, 32. Kemudian dengan subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Di sini subnet max-nya bisa ngikutin dengan yang di table aja ya. Jadi tinggal disalin. Oke, karena kenapa saya menggunakan 192 bukan 180, karena di sini 179, terus kan di sini selanjutnya 180. Karena pada /27 ini dia itu prefix /27 memiliki block size sebanyak 32, yang mana kalau network address-nya slash-nya kelipatan 32, berarti subnet max-nya harus sampai 179.
Berarti kalau yang validnya itu ada di 192, kurang lebihnya kayak 256 dikurang, kan 256 itu total keseluruhan di maksimal hostnya ya, 256 berarti dikurang 224 itu dapat 32, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan network address-nya yang pakai gunanya /27 berarti dia menggunakan kelipatan per 32. Kelipatan 32 berarti 0, 32, 64, 96, 128, 160. Ini udah ada nih ya, 160, 176 kan sudah digunakan untuk WAN, berarti selanjutnya 192. Jadi karena 160 sudah digunakan, dan yang selanjutnya 192 karena dia menggunakan /27, makanya menggunakan kelipatan 32. Kurang lebih seperti itu. Jadi 160 kan dikurang 191 yang tadi, itu kurang lebih udah digunain sama server sama WAN. Nah, yang 192 itu untuk si kantor cabang itu, makanya menggunakan 192 tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada table routing. Ya kan, di sini saya menggunakan table routing karena topologi jaringan pada ini masih sederhana, hanya terdiri dari kantor pusat dan kantor cabang, sehingga static routing lebih mudah dikonfigurasi dan dikelola. Untuk IP address-nya di sini pada router kantor pusat yaitu 192.168.10.177. Untuk kantor cabangnya 192.168.10.178. Itu tuh diambil dari WAN yang terdapat pada usable range ini. Untuk table range-nya di sini itu ada kan apa namanya, host ya, jumlah host, kemudian di sini ada next hop. Next hop itu jadi kayak alamat IP tujuan berikutnya. Untuk di sini saya membuat dua ya, untuk table routing status untuk kantor pusat dan table routing status dari kantor cabang. Untuk destinasi works-nya dia dimulai 192.168.10.192. Itu dia ngambil dari network address-nya di sini karena tujuannya kan ke situ. Untuk subnet max-nya 255.255.255.224 dengan next hop-nya itu tujuannya kantor cabang dimulai dari sini 192.168.10.178. Keterangannya itu untuk menuju kantor cabang. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 192.168.10.0 yaitu departemen penjualan. Berarti di sini dengan next hop-nya interface-nya lokal ya. Di sini kemudian keterangannya untuk jaringan departemen penjualan. Begitupun dan seterusnya. Di sini tuh tinggal di copy aja ya, berdasarkan dari atas ini Anda ngikutin aja nih, tinggal di copy sama subnet max-nya dan masukin next hop-nya itu karena lokal, karena untuk di lokalannya saja. Ini untuk jaringan departemen pemasaran, departemen TI, departemen jaringan server. Untuk table routing status kantor cabang ya, dia menggunakan alamat IP 192.168.10.0 dengan subnet max sekian. Dan untuk next hop-nya yaitu tujuan berikutnya yaitu 192.168.10.177 itu untuk alamat IP kantor pusat. Jadi ini dari kantor cabang ke kantor pusat itu menuju departemen penjualan. Dan begitupun yang lainnya. Jadi kalau departemen pemasaran di sini titik 1064 tinggal sama untuk di sini karena dia melewati semuanya ke kantor pusat. Mungkin berdasarkan hasil perhitungannya di sini saya menggunakan metode VLSM ya, yaitu metode variable length subnet max yang dibagi untuk secara efisien. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.